Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini, saudara, karena ini waktunya sudah dekat dengan peringatan akan Paskah, saya akan mengajak saudara merenungkan mengapa orang-orang Yahudi begitu membenci Tuhan Yesus, begitu marah pada Yesus, sehingga ingin membunuh Dia. Padahal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kebaikan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membuat mujizat yang bermanfaat bagi semua orang. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Ya, dia melakukan banyak perbuatan baik, ngusir setan. Dia juga mengajarkan akan kebenaran dan pengajarannya itu powerful sekali, diakui. Mengapa mayoritas orang-orang Yahudi menolak dan membenci dia dan bahkan ingin membunuh dia? Ya, saudara, kalau secara rohani jelas karena ada roh jahat, ada kuasa iblis yang menguasai mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tetapi ada kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Nah, ini berkait dengan sesuatu yang bersifat doktrinal. Yesus itu kan Mesias yang dinanti-nantikan. Tapi mereka tidak mau menerima akan kemesiasan Yesus. Karena tentunya berbagai macam sebab mereka menolak Yesus sebagai Mesias, karena mereka punya gambaran Mesias itu harusnya begini, harusnya begitu menurut angan-angan mereka sendiri, pengertian mereka sendiri. Nah, kita akan lihat, saudaraku, perikop dari Yohanes pasal 10, itu kalau saudara baca mulai ayat yang ke-22, judul perikopnya saja Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Jadi penolakan terhadap Yesus itu kuat sekali. Bahkan terakhir ketika Yesus buat mujizat di pasal 11, yaitu Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan, dan itu bikin heboh, bikin geger akan seluruh negeri. Nah, pada waktu itu persepakatan untuk membunuh Yesus justru semakin menyatu. Aneh ya, saudaraku ya. Ada orang yang dipakai, kalau dikatakan dia orang yang dipakai Allah begitu ya, meskipun belum bisa menerima sebagai Mesias, tapi kan itu kan sesuatu yang luar biasa. Orang 4 hari dibangkitkan. Tapi tetap mereka, justru itu membuat mereka semakin merasa harus segera melenyapkan Yesus. Nah, kita akan lihat, saudaraku, ayat langsung aja ya. Ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini ayat favorit saya, saudara. Orang yang tidak percaya pada Yesus, ya memang selama ada kesempatan kita tetap memberitakan akan Injil, memberitakan kabar baik pada mereka, mendoakan mereka, karena ketidakpercayaan itu kadangkala merupakan penghalang yang nantinya akan bisa ditembus dan orangnya bisa percaya. Itu seringkali terjadi. Tetapi kalau orang tetap tidak percaya, di sini sampai ketemu Yesus sendiri, melihat bagaimana Yesus bikin mujizat, mereka mendengarkan bagaimana pengajaran Yesus yang begitu penuh kuasa dan kebenaran, tetap mereka tidak percaya. Yesus berkata, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya ini, kita nggak bicara predestinasi, saudaraku. Kita bicara pasca destinasi menurut saya. Artinya apa? Artinya orang kalau sudah didengar firman berulang kali, dengar Injil berkali-kali, tetap menolak, mengeraskan hati, menolak sampai hari matinya, ya sudah, mereka tidak termasuk domba-dombanya Kristus. Nah, sekarang ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus,
kita harus mendengar suara Dia, dan kita harus belajar mengenali akan suara Dia, dan kita harus mengikut Dia. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada satu kepastian, saudaraku, kalau kita menjadi domba-dombanya Kristus, kita mendengar suaranya, dan kita mengikuti akan Dia, mengenal dan mengikuti Dia, maka kita tidak akan binasa, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Jadi jaminan dari Tuhan itu nyata sekali. Kemudian Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, di sini Tuhan Yesus menyebut Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa, yang mana lebih besar dari apapun juga. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita ini aman sekali ya. Menjadi domba-domba Kristus, kita dijamin oleh Bapa Surgawi bahwa tidak ada satupun kuasa yang bisa merebut kita dari tangan Dia. Kemudian ayat 30, saudara. Ayat 30 ini merupakan satu ayat yang susah sekali diterima oleh mereka-mereka yang bukan domba-dombanya Kristus. Dikatakan, aku, Yesus, dan Bapa adalah satu. Jadi, ego kaihopater and esmen, itu dalam bahasa Yunaninya, aku dan Bapa adalah satu. Itu sebuah kebenaran yang luar biasa yang hanya bisa diterima oleh orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, saudara, rupa-rupanya ini yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Di ayat 31 dikatakan ketika Yesus berkata, ego kaihopater en esmen, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Sudah ambil batu, hanya karena memang belum waktu Tuhan untuk mati, karena Dia harus mati di kayu salib, ya batunya nggak bisa dilempar, itu gemetar tangan mereka. Tapi mereka sudah siap-siap untuk merajam Yesus. Nah, kenapa mereka bersikap seperti itu, saudara? Nanti kita akan lihat. Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Tuhan Yesus berkata, salahku ini apa? Aku nih kalau melakukan karya pekerjaan itu semua kan demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan kalian. Yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Orang sakit disembuhkan, dirasuk setan dilepaskan, yang mati dibangkitkan, yang yang jahat bertobat, ya, orang-orang berdosa pada bertobat, ada Sakeus, pemungut cukai yang bertobat dan sebagainya. Saudara, salahnya apa? Kemudian ketika mereka kelaparan, Yesus buat mujizat 5 roti 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Jadi apa yang membuat pasalnya, apa yang membuat kamu ingin melempari aku dengan batu? Demikian kata Yesus. Nah, kemudian ayat 33, ini kuncinya, saudara. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Jadi yang baik-baik itu kami terima. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, Yesus kan manusia, saudara, sosok manusia, menyamakan dirimu dengan Allah.
kata menyamakan itu bisa juga diartikan menyetarakan, menganggap diri setara dengan Allah atau sama dengan Allah. Nah, di sini kunci. Jadi kalau ada orang yang hanya menganggap Yesus itu sebagai manusia biasa atau sebagai nabi yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, seperti nabi-nabi di Perjanjian Lama, ya mereka bukan Kristen. Mereka bukan domba-domba Kristus. Domba-domba Kristus adalah mereka yang menerima kemanusiaan Yesus 100% manusia, tetapi juga menerima keilahian Yesus 100%. Dia adalah Allah, karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, jumlahnya yang mau menerima Yesus sebagai Allah Tritunggal, saudaraku ya, ada Bapa, ada Putra atau Anak, dan ada Roh Kudus, itu jumlahnya pada waktu itu sedikit. Nah, sampai hari ini pun problem ego, kaihopater enhancement itu menjadi sesuatu yang tak terselesaikan. Ada begitu banyak, bahkan di kalangan Kristen, kita banyak bidat-bidat Kristen yang seperti Saksi Yehova, kemudian Mormon, kemudian Unitarian, dan ya beberapa Kristadelphia, ada banyak, saudaraku. Itu semua selalu menolak ego kaihopater enhancement, ataupun menafsirkan ayat itu semau mereka. Bukan Allah Yesus itu. Dia hanya manusia. Yaitu kalau Unitarian yang modern itu semua mengatakan Yesus itu adalah manusia. Dan gereja seperti ini ada di Amerika, banyak, di Indonesia juga ada Unitarian. Orang-orang Arianisme yang dalam pelajaran-pelajaran yang lain saya sudah sebutkan. Nanti lain waktu saya akan bicara di dalam Suara Gembala ini tentang Arianisme secara lengkap. Jadi demikian, saudara. Ini sesuatu yang sangat prinsip. Yesus dianggap manusia yang mau jadi Allah, begitu. Padahal dia adalah Allah yang jadi manusia, jangan dibalik dong. Ya kan? Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pencipta, ayat 3, ayat 10, kemudian firman itu telah menjadi manusia, ayat 14. Jadi itu jangan dibalik, seakan-akan dia manusia yang karena dia diurapi Tuhan, kemudian dia pengen jadi Allah, begitu. Enggak demikian. Pada hakikatnya dia adalah Elohim. Itulah Tuhan Yesus kita. Jadi saya berharap kita clear ya, kekristenan kita clear. Jangan sampai terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang punya pandangan seperti itu. Apakah Yesus manusia? Iya. Orang kelompok yang mengatakan Yesus bukan manusia juga salah. Karena Mesias itu adalah juru selamat, yaitu firman yang menjadi manusia. Demikian, saudaraku, Suara Gembala kali ini. Tuhan Yesus memberkati.